Shalom, selamat pagi adik-adik. Senang sekali pada pagi hari ini kita kembali boleh berkumpul, kita kembali boleh beribadah bersama-sama. Kakak percaya meskipun saat ini kita masih melakukan ibadah dari rumah kita masing-masing, tapi kakak percaya bahwa adik-adik semua di rumah tetap dalam keadaan yang sehat. Tentunya ada sukacita yang adik-adik rasakan hingga sampai saat ini. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya jemput adik-adik semua bangkit berdiri dan kita puji Tuhan dari pujian hari ini kurasa bahagia. Mari kita satu di dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kalau pada saat ini Engkau kembali memperkenankan kami anak-anak-Mu untuk beribadah. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa memberkati akan ibadah kami pada saat ini. Dan biarlah semuanya hanya boleh jadi dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk adik-adik. Adik-adik yang kekasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian, Roh Kudus Kau hadir di sini. Penolongku diutus Bapakku. Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau mengasihiku. Penolongku diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Shalom anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar?
Puji Tuhan jikalau semua tetap sehat dan semangat. Sekarang kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, Ibu Pendeta ajak kita semua lipat tangan, tutup mata dan kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, jikalau sepanjang minggu ini kami boleh melakukan aktivitas kami, baik sebagai pelajar, sebagai anak-anak dalam rumah, demikian pula ketika kami berteman dengan sahabat-sahabat kami. Dan kini ya Tuhan, dalam ibadah kebaktian anak remaja pada hari Minggu ini, kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, kuasai pikiran kami, hati kami, sehingga kami boleh mendengar dan merenungkan firman Tuhan, dan kami boleh memperoleh makna yang terkandung dari kebenaran firman-Mu untuk kami laksanakan dalam sepanjang hari hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ampuni segala salah dan dosa kami, dan bersabdalah, karena kami anak-anak-Mu telah siap sedia untuk mengambil bagian di dalam pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Pembacaan kita pada hari ini dari Injil Lukas pasalnya yang ke-22 ayat 39 hingga ayatnya yang ke-53. Lukas pasal 22 ayat 39 hingga ayatnya yang ke-53. Ada dua judul pembacaan kita. Yang pertama di Taman Getsemani dan judul yang kedua adalah Yesus ditangkap. Mari baca sama-sama firman Tuhan. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Perikop selanjutnya ayat 47 hingga 53 dari Injil Lukas pasal 22. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang. Sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, katanya, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tapi inilah saatnya, kamu dan inilah kuasa kegelapan itu." Demikianlah firman Tuhan. Kita anak-anak sekolah minggu sepatutnya berbahagia, bersyukur, bersukacita kalau firman Tuhan ini boleh kita pelihara dan boleh kita laksanakan dalam sepanjang hari hidup kita. Amin. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan cerita, ada satu buah lagu yang bisa kita pelajari. Judul lagu itu adalah "Ayo Belajar Taat". Lagunya seperti berikut ini.
Ayo kita belajar makin serupa Yesus. Dia juru selamatku, Dia tebus dosaku. Aku mau berubah menjadi anak yang taat, seperti Yesus melakukan perintah Bapa yang di sorga. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita diperhadapkan dengan penderitaan, pergumulan yang begitu berat, apakah kita siap untuk menghadapinya? Atau mungkin ada di antara kita yang kemudian menghindar dari penderitaan itu. Saat sekarang ini, kita berada dalam Minggu Prapaskah, di mana kita menghayati bagaimana Yesus menderita dan mengalami kesengsaraan. Tatkala Yesus akan diperhadapkan dengan penderitaan, dengan pergumulan yang begitu berat, maka nampak dalam perikop pembacaan kita beberapa hal yang menggambarkan tentang pergumulan yang begitu berat yang akan dihadapi oleh Yesus. Contohnya yang pertama, Yesus kemudian berlutut berdoa kepada Bapanya di sorga dan mengatakan, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Jadi Yesus bergumul, Yesus berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tanda yang kedua yang menunjukkan tentang bagaimana pergumulan yang begitu berat yang akan dihadapi oleh Yesus, ketika malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya, dan malaikat itu memberi kekuatan kepada Yesus. Ini adalah tanda kedua bahwa Yesus akan menghadapi pergumulan yang begitu berat. Tanda yang ketiga adalah ia sangat ketakutan dan ia makin bersungguh-sungguh berdoa. Jadi bukan hanya satu kali Yesus berdoa, tetapi berulang-ulang kali. Dan semakin dia bersungguh-sungguh berdoa, sehingga tanda yang keempat adalah peluhnya, keringatnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ini adalah tanda yang menggambarkan bagaimana Yesus akan menghadapi pergumulan yang begitu berat, sehingga dia berdoa kepada Tuhan atau berdoa kepada Bapanya yang di sorga. Lalu yang kedua, malaikat Tuhan datang kepadanya untuk memberi kekuatan kepada Yesus. Yang ketiga, dia semakin bersungguh-sungguh berdoa. Dan yang keempat adalah peluhnya, keringatnya menetes seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, pergumulan ini semakin berat karena sebelum Yesus berdoa kepada Bapanya yang di sorga, Yesus mengingatkan murid-muridnya, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Tapi ketika Yesus kembali menjumpai murid-muridnya, apa yang terjadi? Mereka tidak berdoa kepada Tuhan, tetapi justru mereka sedang tidur. Sehingga Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Sungguh luar biasa pergumulan penderitaan yang akan dialami oleh Yesus. Apakah Yesus kemudian menghindar? Apakah Yesus kemudian melarikan diri dari penderitaan ini? Tidak, anak-anakku. Firman Tuhan mengatakan, ketika segerombolan orang menjumpai Yesus dan murid-muridnya, dan segerombolan itu bersama dengan Yudas, salah seorang murid Yesus yang kemudian mengkhianati Yesus karena ia ingin memiliki banyak uang, maka Yudas kemudian mendekati Yesus dan mencium Yesus. Yesus katakan apa? "Hai Yudas,
Engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman. Dan ketika murid-murid Yesus melihat bahwa Yudas bersama dengan segerombolan orang akan menangkap Yesus, mereka pun kemudian bereaksi keras dan berkata, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Mereka tidak menunggu jawaban Yesus, respon Yesus. Maka ada di antara mereka, salah seorang dari mereka kemudian menyerang hamba imam besar, sehingga telinga kanannya putus. Dalam Yohanes 18 ayat 10 itu dikatakan bahwa hamba imam besar yang telinga kanannya putus itu bernama Malkus. Ya, bernama Malkus. Tetapi Yesus kemudian berupaya untuk menjamah telinga orang itu, dan pada akhirnya telinga kanan Malkus itu sembuh karena mujizat yang Yesus lakukan. Meskipun saat itu ia berada di dalam situasi yang sulit, meskipun saat itu ia akan ditangkap. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, sungguh luar biasa keteladanan yang ditampilkan oleh Yesus, bahwa ia ditangkap bukan karena dia melakukan kejahatan, bukan karena dia adalah seorang penyamun. Dan ketika ia diperhadapkan dengan penderitaan dan pergumulan yang begitu berat, ia tidak lari dari pergumulan itu, tapi ia senantiasa menampakkan ketaatannya. Coba anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, kalau seandainya Yesus menghindar dari penderitaan atau pergumulan yang akan ia hadapi, maka kita manusia tidak akan bisa selamat. Karena tidak ada seorang pun dari kita yang dapat menyelamatkan diri. Keselamatan itu hanya dapat kita peroleh melalui pengorbanan tubuh dan darah Kristus. Yesus taat sampai pada akhirnya ia harus mengalami penyaliban, kematian, dan kebangkitan pada hari yang ketiga. Itu menunjukkan bahwa Yesus telah mengalahkan kuasa maut sekalipun, dan ia telah memberikan jaminan keselamatan bagi kita. Nah, oleh karena itu, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, mari belajar dari keteladanan Yesus bahwa kita harus senantiasa taat, karena Yesus bersedia menunjukkan ketaatannya sampai akhir demi menyelamatkan kita manusia. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa taat, menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, yang selalu setia melakukan perintah dan kehendak Tuhan, dan menjauhkan diri dari segala larangan Tuhan. Semoga Roh Kudus Tuhan memampukan kita untuk dapat melakukan apa yang telah difirmankan Tuhan melalui Lukas pasal 22 ayat 39 hingga ayatnya yang ke-53. Amin. Mari kita kembali mengulang lagu yang kita pelajari tadi. Ayo belajar taat. Ayo kita belajar makin serupa Yesus. Dia juru selamatku, Dia tebus dosaku. Aku mau berubah menjadi anak yang taat, seperti Yesus melakukan perintah Bapa yang di sorga. Mari menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Adik-adik yang kekasih, sebagai tanda ucapan syukur atas segala berkat Tuhan di dalam kehidupan kita, kita akan memberikan persembahan syukur. Untuk itu, sambil kita memberikan persembahan syukur kita akan memuji Tuhan dengan pujian beri syukur. Bersyukur,
Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami memuji dan memuliakan Engkau, karena Engkau Allah yang berkuasa dan Allah yang maha kasih, sehingga saat ini kami boleh beribadah kepadamu. Kami tetap boleh berkumpul bersama dengan keluarga kami. Kami boleh menjalani berbagai aktivitas keseharian kami. Itu semata-mata karena kasih dan penyertaan-Mu. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu beribadah kepadamu, berdoa kepadamu, serta mengandalkan Engkau dalam setiap langkah kehidupan kami. Bapa, melalui firman-Mu, kami kembali disadarkan betapa Tuhan Yesus menghadapi penderitaan atau pergumulan yang begitu berat, sehingga Ia selalu berdoa kepada Bapanya yang di sorga. Lalu malaikat datang memberi kekuatan kepadanya, dan Ia terus-menerus berdoa dengan sungguh kepada Bapa. Bahkan peluhnya keringatnya pun menetes seperti tetesan-tetesan darah yang menetes ke tanah. Tuhan, sungguh luar biasa pengorbanan yang dilakukan oleh Yesus. Ia menunjukkan ketaatannya sampai akhir, sehingga kami manusia boleh diselamatkan. Semoga kami pun anak-anak-Mu selalu menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, yang selalu setia melakukan perintah dan kehendak Tuhan, menjauhkan diri dari segala larangan Tuhan, menghormati orang tua kami, dan selalu rindu untuk berdoa kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Semoga firman-Mu ini Bapa boleh kami renungkan, boleh kami pelihara, sehingga mendorong kami untuk sungguh-sungguh menjadi anak-anak yang taat kepadamu. Kami berdoa kepadamu ya Bapa untuk pendidikan dan sekolah anak-anak kami. Semoga mereka tetap berhikmat, mereka tetap punya semangat dan ketekunan, sehingga dalam masa mereka sebagai anak-anak sekolah minggu dan remaja, mereka boleh belajar dengan tekun, sehingga mereka menjadi anak-anak yang cerdas, dan anak-anak kami semuanya boleh menjadi kebanggaan Tuhan dan menjadi kebanggaan orang tua. Dengan demikian, mereka boleh meraih cita-cita dan masa depan yang gemilang. Ya Allah Bapa kami ada dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa kepadamu untuk orang tua kami, keluarga kami. Tuhan berkati mereka semuanya, sehingga semuanya tetap berada dalam keadaan sehat, dan Engkau akan memelihara kehidupan keluarga kami, sehingga tetap hidup dalam damai sejahtera Allah. Engkau sumber berkat yang akan mencurahkan berkat dan kesejahteraan-Mu di tengah-tengah kehidupan keluarga kami masing-masing. Ya Bapa Surgawi, kami juga berdoa kepadamu untuk kakak-kakak pengasuh kami. Semoga Tuhan tetap menuntun dan menyertai, sehingga tetap dapat memprogramkan kebaktian anak dan remaja ini, sehingga anak-anak kami boleh diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan, dan hal itu secara terus-menerus menjadi kebutuhan rohani kami yang terpenuhi dan dipersiapkan untuk menjadi generasi penerus di dalam keluarga dan juga dalam gereja Tuhan. Kami berdoa kepadamu untuk pemerintah kami, bangsa dan negara kami. Tuhan jaga dan lindungi kami, jauhkan dari segala kuasa kegelapan, jauhkan kami dari segala bencana dan malapetaka. Berikan hikmat kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para menteri, anggota legislatif mulai dari pusat, provinsi, kota, dan kabupaten, bahkan semua yang diberi kepercayaan untuk bekerja di bagian pemerintahan. Semoga mereka sungguh-sungguh takut akan Tuhan, dan kami selaku bangsa Indonesia dapat diarahkan ke arah hidup yang lebih sejahtera. Berkatilah persembahan yang telah dikumpulkan. Semoga persembahan ini boleh menjadi korban yang berbau harum di hadapan Tuhan. Berkatilah ya Bapa sehingga dapat dikelola dengan baik seturut dengan kehendak-Mu, sehingga penata layanan secara khusus dalam kebaktian anak dan remaja Gereja Pokla Heroi ini senantiasa dapat terpelihara
dan dapat ditindaklanjuti dalam kehidupan kami sehari-hari, terlebih khusus di Gereja Pok Jemaat Lahiroi. Ya Tuhan, kami berdoa bagi teman-teman kami, anak-anak sekolah minggu, ada mungkin yang sedang sakit, Tuhan mau sembuhkan, yang berada di dalam pergumulan karena sulitnya pelajaran atau masalah-masalah dengan teman, biarlah Engkau yang akan menyelesaikan, sehingga kami tetap mengandalkan Tuhan dan kami berserah diri kepada Tuhan, maka semua anak-anak-Mu tetap dapat berjalan di atas rel kebenaran-Mu, karena firman-Mu lah yang menjadi suluh dan pelita bagi langkah kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Ini doa yang kami sampaikan kepadamu, Tuhan yang menyempurnakannya, karena bukanlah kehendak kami yang jadi, tetapi kehendak-Mu lah ya Tuhan. Kami akan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang berbunyi sebagai berikut. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang kekasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya jemput adik-adik semua bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dari pujian dalam Yesus kita bersaudara. Anak-anakku, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik yang kekasih, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. We thank you and praise you.